Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, ada satu pengalaman saya yang agak kurang menyenangkan waktu itu adalah saya sudah mempersiapkan anak saya sedemikian baik, mencoba sedemikian baik di dalam pergaulan, di dalam tutur kata dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba suatu saat itu saya dikejutkan ketika dia memaki itu dengan perkataan yang menurut saya itu sudah agak kelewatan ya. Sehingga pada waktu itu saya tanyakan, loh, kamu tahu dari mana kata-kata seperti itu? Ya ternyata dia katakan itu driver yang karena diantar jemput, driver itu suka ngomong gitu kalau marah gitu. Lalu dia juga melampiaskan kemarahannya dengan cara seperti itu gitu Pak Iman. Nah, pada satu sisi saya sebenarnya merasa, waduh, percuma saya sekian tahun itu sudah mendampingi dan mengarahkan dia, nyatanya kata-kata yang seperti itu tercetus juga. Nah, ini bagaimana Pak Iman ya? Kekecewaan Pak Gunawan dapat saya maklumi, dan saya kira ini bukan sesuatu hal yang istimewa atau perkecualian di dalam salah satu keluarga. Keluarga saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Dan ini terjadi karena anak mudah sekali meniru kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Tetapi dalam hal ini saya kira Pak Gunawan juga mengalami ini tidak akan berlangsung seterusnya kalau misalnya anak-anak ini sudah mempunyai kebiasaan yang baik di rumah. Jadi dia akan kembali lagi pada kebiasaan lamanya yang baik yang telah dilakukan, dipupuk di rumah. Iya, saya tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengucapkan, atau bukan tidak bersungguh-sungguh, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ketika saya tanyakan, loh, kamu ngerti enggak apa yang kamu katakan? Dia katakan enggak. Cuman kalau orang marah, drivernya itu yang marah itu suka ngomong gitu, lalu dia ya ngomong seperti itu. Jadi ada semacam meniru gitu aja Pak. Apakah itu yang terjadi? Iya. Jadi dia mungkin melihat bahwa drivernya itu ngomong begitu, si supir ngomong begitu, dan ternyata menimbulkan reaksi tertentu dari orang lain. Dan kalau dia ingin menimbulkan reaksi kejengkelan atau menarik perhatian seseorang, maka dia keluarkan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang ini betul seperti yang Pak Gunawan katakan, anak tidak mengerti betul apa arti kata-kata yang dia lontarkan itu. Nah, di dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu langsung gusar terlebih dahulu kalau kita tahu bahwa anak belum tentu mengerti akan apa yang dia katakan. Ya, kita tanyakan saja dengan tenang tetapi tegas. Apakah kamu tahu arti kata-kata itu? Coba Papa atau Mama ingin tahu apa yang kamu katakan tadi itu artinya apa. Nah, kalau misalnya dia tidak tahu artinya, kita kalau tahu artinya kita boleh kasih tahu. Dan yang penting adalah kita beritahu kepada dia bahwa itu adalah kata-kata yang tidak baik, bisa menyakitkan hati orang dan membuat orang tidak suka sama kamu. Dan dengan tegas kita harus larang mereka menggunakan kata-kata itu lagi, dimanapun dan juga terutama di rumah juga. Ya, mungkin itulah masalahnya di dalam anak ini punya teman lewat pergaulan mereka. Jadi di satu sisi itu sebenarnya kita sebagai orang tua juga kepingin anak kita itu bisa bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Tetapi di sisi lain kita itu juga was-was nanti ada pengaruh-pengaruh yang buruk gitu Pak, yang bisa memengaruhi anak kita itu. Jadi ini dilematis Pak sebenarnya.
betul-betul dilematis memang. Dan memang kita harus mengajarkan kepada anak sehingga anak nantinya bisa memilih-milih di mana atau dengan siapa dia harus bergaul. Pada mulanya memang agak sulit karena ya seperti itu tadi, anak memerlukan pergaulan dan kita juga perlu mendorong anak untuk bergaul. Tetapi pada suatu ketika anak memperoleh pengaruh-pengaruh yang negatif, nah di situ kita harus bereaksi untuk mencegah hal-hal yang buruk mempengaruhi anak kita. Ya. Itu gimana ya Pak Emmanuel? Apakah kita memberikan semacam kriteria gitu kepada anak kita, kamu kalau bergaul dengan teman, cari teman itu harus seperti ini gitu, atau bagaimana Pak ya? Sebaiknya kalau menurut saya secara natural saja, dalam arti kita mengajarkan hal-hal yang baik di rumah. Dengan mengajarkan hal-hal yang baik di rumah, anak akan tahu bahwa temannya ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi misalnya saya berikan contoh, pernah terjadi anak saya itu waktu dia di kelompok bermain membawa pulang mainan yang ada di sekolah. Kemudian dia membawa pulang itu dan mengeluarkan lalu bermain. Pasang-pasangan itu ya, Lego ya itu ya. Kemudian istri saya mengajarkan kepada dia, ini namanya mencuri. Kamu tidak boleh mengambil begitu saja. Ayo besok dikembalikan. Lalu keesokan harinya anak ini diantar dan mengembalikan mainan itu. Dan dia mengaku bahwa teman-temannya melakukan hal yang sama dan tidak ada reaksi. Memang mungkin karena tidak ketahuan. Dan selanjutnya bukan saja dia tidak melakukan itu lagi, dia bisa menasehatkan teman-temannya untuk tidak berbuat demikian. Jadi saya kira itu tadi, kita perlu mengarahkan anak-anak di dalam bergaul. Dan ketika kebiasaan yang baik terbentuk di rumah, maka anak-anak ini akan mempengaruhi anak-anak yang lain. Ya itu memang sangat bijaksana tindakan yang seperti itu Pak Imam. Tetapi kalau sampai terlanjur, entah itu di sepengetahuan kita ataupun tidak, lalu anak itu terlanjur berteman dengan teman yang kurang baik, kita sudah tahu bahwa mereka ternyata berteman. Nah kalau kita beritahu temanmu itu tidak baik, dia akan merasa sakit hati, temannya kok dikatakan tidak baik gitu. Tetapi kita ingin juga anak itu mengerti bahwa temannya ini tidak baik. Itu bagaimana Pak Imam? Ini memang dilematis, terutama pada anak-anak yang sudah lebih besar, yang sudah relatif mempunyai kemandirian dan keinginannya sendiri. Juga terutama pada remaja yang seringkali bereaksi untuk membela temannya ketika temannya itu dikritik atau dicela. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua jangan serta-merta mencela atau melarang kita bergaul dengan teman mereka yang sebetulnya tidak kita sukai. Nah, ada baiknya orang tua melakukan hal seperti ini. Jadi tidak mencela teman dari anak kita karena mereka akan bela mati-matian. Tetapi sebaiknya kita memberikan peraturan, yaitu peraturan mengenai bagaimana berteman, di dalam arti termasuk misalnya kapan boleh pergi ke rumah teman, kapan mengundang temannya ke rumah kita. Kemudian juga misalnya di dalam keluarga itu harus ada peraturan, semua anggota keluarga termasuk ayah dan ibu kalau misalnya mau pergi kemana, dari jam berapa sampai jam berapa, itu harus diberitahukan kepada semua anggota yang lain, sehingga satu dengan yang lain itu bisa saling kontak. Dan untuk anak-anak ini masih harus ditambah dengan satu batasan, yaitu mengenai permintaan izin. Jadi anak-anak diharapkan minta izin kepada orang tuanya, misalnya kalau dia mau berkunjung ke temannya dan sebagainya. Nah, tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah ketika dia bergaul dengan siapa dan sebagainya, kita bisa tahu itu, dan kemudian kita bisa membuat satu peraturan-peraturan
peraturan itu tidak ditujukan kepada temannya secara khusus, tetapi peraturan ini berlaku secara umum dengan siapapun anak ini bergaul. Dan juga kenapa kita harus tahu kemana dia pergi dan pada jam berapa dia pergi. Kita perlu dan kita punya hak untuk melarang anak-anak ini untuk pergi ke suatu tempat-tempat yang mempunyai godaan yang terlalu besar agar anak jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Jadi kita harus cegah kalau misalnya anak ke diskotik dan sebagainya yang membuat pergaulan anak menjadi kacau balau. Iya, kadang-kadang anak itu juga agak ragu gitu tentang temannya, Pak. Lalu dia tanyakan kepada kita, menurut papa atau mama, kalau saya bergaul dengan dia gimana gitu? Temanku tuh gimana sih menurut bapak? Itu kan kadang-kadang terlontar juga, Pak, pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana kita harus menyikapi itu? Kadang-kadang kalau kita ngomong terlalu keras atau apa gitu, lalu seolah-olah kok menghakimi orang lain dan sebagainya. Tapi anak ini membutuhkan suatu pendapat kita. Itu bagaimana, Pak? Ini suatu pertanyaan yang baik sekali, dan saya kira kalau misalnya di dalam keluarga ada komunikasi yang indah, yang baik antara orang tua dengan anak, hal-hal seperti ini akan terjadi. Dan hal ini sesungguhnya suatu hal yang baik sekali, di mana kita bisa langsung mempunyai kesempatan untuk berbincang dengan anak soal temannya, tanpa anak merasa terlalu banyak bertahan atau defensif. Juga anak merasa tidak terlalu perlu untuk melindungi temannya ini. Nah, kalau misalnya anak bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kita tentang temannya, maka kita perlu katakan, mungkin mulai dengan hal-hal yang positif dulu, dan kemudian kita juga tanyakan, kalau menurut kamu gimana? Begitu. Jadi anak juga berpendapat, lalu kita juga menghargai temannya ini. Nah, pada saat-saat tertentu, misalnya anak bisa bertanya lagi, tapi dia begini-begini. Nah, waktu itu kita tanggapi lagi. Misalnya anak ini mengatakan, tapi dia suka mengadu-adu saya dengan teman saya, sahabat saya. Nah, kamu lihat, nah ini memang setiap orang mempunyai kekurangan. Kalau kamu menjadi sahabat dari seseorang, kamu jangan mengadu-adu, mengatakan hal-hal yang jelek mengenai temanmu yang lain dan sebagainya. Nah, ini dengan demikian kita bisa mengarahkan anak ini. Tetapi sekali lagi, kalau bisa kita berbicara secara umum, artinya sifat manusia yang secara umum bisa merusak persahabatan atau justru memupuk persahabatan, bukan tertuju kepada orang tertentu. Karena kalau kita sudah menyerang orang tertentu, apalagi yang akrab dengan anak kita, maka kita cenderung akan memperoleh tanggapan yang pembelaan dari anak kita. Iya. Seringkali yang kita saksikan, itu kita alami anak-anak ini adalah ini juga, Pak. Untuk jangka panjang itu, lalu perilaku dia atau kata-katanya atau tindakannya itu bisa berubah itu, Pak. Jadi kadang-kadang ya mirip-mirip dengan temannya. Itu apakah pengaruh mereka bergaul sering atau bagaimana, Pak ya? Lingkungan memang sangat besar pengaruhnya di dalam pembentukan pola kebiasaan kita. Kalau kita misalnya pindah dari Jawa Timur kemudian ke Jakarta misalnya begitu, maka logat-logat kita pun akan berubah, kebiasaan-kebiasaan kita juga akan berubah. Tapi yang penting di sini, yang saya pikir lebih penting dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu adalah sebenarnya masalah moral. Jadi kalau misalnya hanya sekedar masalah kebiasaan yang berbeda, misalnya kebiasaan makan, tidur, cara belajar, minat, hobi dan sebagainya, itu masih boleh kita tolerir sampai sejauh di mana batas kita bisa mentolerirnya. Tetapi kalau misalnya sudah semacam hal-hal yang menyangkut moralitas, menyangkut dosa dan sebagainya, kita sebaiknya tidak tolerir hal itu.
dan kita harus cegah hal itu sebelum berlanjut. Ya, dalam hal ini Pak Iman yang tentu sangat dibutuhkan oleh semua orang tua, khususnya para pendengar yang setia ini, mungkin Pak Iman bisa memberikan beberapa pedoman atau tips gitu ya, atau semacam arahan itu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ini untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap anak kita ini. Kalau bisa sebelum anak-anak terlanjur besar dan anak-anak ini sudah bisa memilih sarana-sarana pergaulannya sendiri, kita arahkan dulu dan kita sediakan alternatif-alternatif pergaulan yang sehat. Misalnya saja kita bawakan mereka ke sekolah minggu atau persekutuan remaja ataupun gereja, di mana orang tua di sana juga bisa bersekutu dengan baik juga dengan anak-anak. Dan kita perlu menyadarkan mereka bahwa ada teman-teman yang baik, sekali lagi secara umum, dan mereka dapat dijadikan sahabat. Tetapi ada juga anak-anak atau teman-teman yang buruk, yang bisa menjerumuskan dan membuat kita itu terseret di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Kemudian hal yang lain yang kita boleh usahakan adalah memperoleh atau mencari lingkungan sekolah yang baik bagi anak. Karena lingkungan sekolah ini seringkali karena misalnya seringkali tidak ada pelajaran, kemudian anak-anaknya suka berkelahi dan sebagainya, mempengaruhi pergaulan anak-anak kita sehingga merusak kebiasaan baik yang telah dimiliki oleh anak kita. Kemudian hal yang lain lagi yang juga kita perlu sekali penuhi adalah kebutuhan psikologis anak-anak kita. Dengan demikian, anak-anak yang telah puas di rumah itu tidak akan mencari-cari di luar, apalagi berusaha menarik perhatian teman-temannya, karena mereka sudah mempunyai kepercayaan diri yang baik. Sehingga dengan kepercayaan diri yang baik ini, anak-anak juga mampu menolak pengaruh negatif teman-temannya. Dan yang penting lagi adalah kita perlu menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dengan adanya suasana harmonis, anak tidak punya alasan untuk lari pada pergaulan yang tidak baik di luar rumah. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, kita harus mendoakan anak-anak kita senantiasa agar mereka terhindar dari jeratan pergaulan yang buruk. Ya, dari sekian atau beberapa tips yang Pak Heman katakan ya Pak ya. Nah ini untuk mencarikan pergaulan itu kan makin besar anak itu makin sulit kita. Dia biasanya kan sudah berkeliaran sendiri, mencari tempat bermain sendiri, teman-teman sendiri, itu bagaimana Pak? Ya, kalau misalnya sudah terlanjur memang ini lebih sulit diatasi. Nah, kalau bisa kita siapkan dulu hal-hal ini sebelum anak beranjak dewasa, sebelum anak beranjak remaja. Nah, memang ada beberapa hal yang tidak terlalu mudah dijawab karena biasanya anak-anak yang sudah terlibat dengan kelompok-kelompok dalam tanda kutip kelompok pembuat onar itu biasanya mempunyai latar belakang yang kurang menguntungkan. Salah satunya misalnya keluarga tidak berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan utama atau pemenuh kebutuhan psikologis utama bagi anak-anaknya. Dan anak-anak ini biasanya kekurangan dukungan sosial ekonomi. Nah, ini yang agak sulit. Tetapi bagaimanapun juga kalau misalnya kita bisa menyiapkan, kadang-kadang sebetulnya anak-anak ini bukan menolak apa yang dianjurkan orang tuanya, tetapi masalahnya mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Jadi ada baiknya misalnya orang tua berusaha merancang, misalnya pembesukan dari gereja, dari orang-orang tertentu, dan berkenalan dengan anak ini secara wajar, secara alami, kemudian mengajak anak ini bersama-sama. Ada kemungkinan anak-anak ini dengan bangga kemudian akan terlibat dengan pergaulan yang lebih sehat. Dan
Demikian juga dengan sekolah, Pak Eman. Kita memang maunya itu mengarahkan ke sekolah yang baik dan sebagainya. Tetapi anak-anak ini juga dipengaruhi sekali lagi oleh teman-temannya. Kemana teman-temannya itu melanjutkan studinya, dia akan ikut ke situ kebanyakan, Pak. Iya, kadang-kadang memang kita inginkan anak kita bisa sekolah di sekolah tertentu ya, tetapi berhubung anak-anaknya teman-temannya banyak yang ke sekolah lain, dia ikut. Ya. Nah, kalau bisa kita arahkan, kita boleh arahkan mereka. Misalnya kita sebelumnya kita sudah mencari informasi tentang sekolah ini, dan kemudian anak ini dibawa ke sekolah yang beberapa ya, jangan satu sekolah, beberapa sekolah, kemudian lihat lingkungannya, kemudian mungkin berbincang-bincang dengan 2 atau 3 murid di sana, begitu, berkenalan, dan mungkin cari nomor teleponnya dan sebagainya. Nah, dengan adanya beberapa pilihan sekolah dan kemudian diarahkan anak ini, ada kemungkinan anak ini juga mau mencoba sekolah lain. Ya, masalahnya mungkin ini, Pak. Kalau dia pindah ke satu sekolah di mana teman-temannya tidak sekolah di situ, dia harus mencari teman baru, itu dia enggan. Iya, ya ini harus kita antisipasi mungkin agak jauh hari sebelumnya, yaitu bahwa anak ini perlu diberi bekal bagaimana supaya dia bisa akhirnya menyesuaikan diri lebih cepat dengan lingkungan pergaulan baru. Di dalam hal ini yang bisa kita siapkan adalah anak ini diperkenalkan dengan berbagai lingkungan yang bervariasi, dan dari yang tadinya asing, belum kenal, kita dorong mereka, kita berikan keberanian kepada mereka, tantangan bahwa kalau kamu bisa memperoleh 1 atau 2 teman di situ di dalam jangka waktu sekian misalnya, nah kamu berarti anak yang berani, anak yang bisa sukses nantinya sebagai bekal kamu sebagai pemimpin di masyarakat dan sebagainya. Nah, anak-anak suka itu diberi tantangan-tantangan yang seperti itu. Iya. Tetapi kita melihat bahwa memang teman-teman anak-anak kita ini atau teman-teman kita itu pengaruhnya luar biasa besarnya untuk masa depan dari si anak ini. Nah, dalam hal ini Pak Herman, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai suatu pedoman bagi kita untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita di dalam mencari teman-temannya? Ada suatu permohonan doa dari Daud. Saya akan bacakan dari Mazmur 28 ayat 3. Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Biarlah doa Daud ini juga menjadi doa kita, dan semoga kita beroleh kekuatan untuk terus bertahan hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak kudus sekalipun. Ya, saya rasa memang peranan doa ini luar biasa besarnya juga terhadap pengaruh anak-anak kita. Kadang-kadang kita cuma memberikan kebutuhan-kebutuhan psikologisnya, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tapi ada suatu kebutuhan spiritual yang sebenarnya harus dipenuhi. Dan ini bisa kita bisa membantu mereka di dalam doa-doa. Dan apakah itu harus mereka ketahui, Pak? Gitu. Iya, dan saya kira ada baiknya kalau misalnya juga ayat ini menjadi ayat hafalan dari kita dan anak-anak kita. Jadi kita bersama-sama menghafalkan ayat itu di dalam suasana makan atau suasana ibadah keluarga gitu, Pak ya? Betul, dan saya kira ini baik sekali untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa ada teman-teman yang bisa menjerumuskan. Ya, tetapi itu juga saya rasa orang tua juga harus lebih berhati-hati di dalam memilih teman-temannya sendiri gitu, Pak. Betul. Karena itu akan menjadi suatu cerminan, suatu teladan yang nampak nyata di dalam diri anak-anak ini.
Setuju sekali. Mereka akan melihat siapa teman-temannya papanya atau siapa teman-teman dari ibunya gitu. Setuju sekali. Iya, terima kasih banyak Pak Iman untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan saudara pendengar sekalian, kami ucapkan terima kasih bahwa Anda mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menghubungi kami lewat email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.